Dalam video ini, kita akan belajar serta membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum itu, perkenalkan dulu, kami dari kelas 9A Sekolah SMP Advent Timika. Kami adalah kelompok Onik, dan anggota kami terdiri dari Stefania Otai, Bevi Saleh, Gia Uparai, serta Evi Talik. Nah, tugas IPA ini diberikan oleh Mem Ellen Leando, yaitu Mem atau guru IPA kami. Daftar isi pembahasan kita pada saat ini yaitu yang pertama, struktur dan fungsi sistem reproduksi. Yang kedua, spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, proses fertilisasi, perkembangan janin, dan kelahiran. Dan yang keempat, penyakit atau kelainan, serta cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar atau ilustrasi alat reproduksi pada pria. Nah, alat reproduksi utamanya itu mencakup testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, skrotum, dan penis. Nah, yang pertama yaitu testis. Testis bentuknya oval dan berjumlah 2, terletak di dalam skrotum. Organ ini berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalamnya terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma, serta sel Leydig yang memproduksi testosteron. Testis bekerja optimal pada suhu sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, yang kedua ada epididymis. Epididymis ini terletak menempel di bagian belakang testis dan bentuknya memanjang seperti tabung yang melingkar. Fungsinya untuk menyimpan dan mematangkan sperma sebelum dikeluarkan. Sperma yang dihasilkan testis akan dibawa ke epididymis untuk disimpan sementara hingga siap dikeluarkan. Nah, selanjutnya terdapat vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Letaknya memanjang dari testis ke arah dalam tubuh. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Dinding vas deferens memiliki otot yang membantu mendorong sperma dengan gerakan peristaltik. Nah, lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian awal uretra. Fungsinya untuk menghasilkan cairan prostat, yaitu salah satu komponen cairan semen. Cairan ini membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma, serta mempermudah pergerakannya saat ejakulasi. Nah, selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini adalah kantong kulit yang terletak di bawah penis dan berfungsi sebagai tempat testis. Skrotum menjaga suhu testis agar tetap lebih rendah dari suhu tubuh, karena produksi sperma membutuhkan suhu yang dingin. Saat suhu panas atau dingin, skrotum bisa mengendur atau mengencang untuk menyesuaikan suhu testis. Dan yang terakhir ada penis. Penis adalah organ reproduksi luar pada pria yang juga berfungsi sebagai saluran kemih. Di dalamnya terdapat uretra, yaitu saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan juga sperma saat ejakulasi. Bagian ujung penis disebut kepala penis, dan di bagian dalam terdapat jaringan erektil yang memungkinkan penis menegang saat terangsang. Nah, sekarang kita masuk ke alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita utamanya mencakup ovarium, tuba falopi, rahim atau uterus, serviks, serta vagina. Ovarium adalah sepasang organ kecil berbentuk oval yang terletak di bagian kanan dan kiri rahim. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Setiap bulan, ovarium melepaskan satu sel telur dalam proses yang disebut ovulasi. Tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Fungsinya menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium dan menjadi tempat terjadinya pembuahan oleh sperma. Setiap wanita punya 2 tuba falopi, satu di kiri dan satu di kanan rahim. Rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ berbentuk seperti buah pir terbalik yang terletak di bagian tengah panggul wanita. Fungsinya sebagai tempat perkembangannya janin selama kehamilan. Dinding rahim dapat menebal untuk mempersiapkan kehamilan dan akan lurus sebagai darah menstruasi jika tidak terjadi pembuahan. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Bentuknya seperti saluran sempit dan kuat. Fungsinya sebagai jalan keluar darah menstruasi, jalan masuk sperma menuju rahim, serta jalan lahir bagi bayi saat persalinan.
Serviks juga menghasilkan lendir yang membantu atau menghambat sperma tergantung siklus menstruasi. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Fungsinya sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya penis saat berhubungan seksual, dan jalan lahir bagi bayi saat persalinan. Dinding vagina lentur dan dapat melebar saat dibutuhkan. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di testis, dimulai dari spermatogonium yang membelah mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder, lalu meiosis 2 jadi 4 spermatid. Lalu spermatid ini berdiferensiasi menjadi sel sperma yang matang. Nah, sekarang apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di ovarium, dimulai dari oogonium yang membelah mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1. Oosit sekunder lalu mengalami meiosis 2 menghasilkan satu ovum dan badan polar 2. Hanya satu ovum yang fungsional, sementara badan polar akan mengalami degenerasi. Proses ini selesai saat ovum matang dan siap untuk dibuahi. Sekarang kita masuk ke fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pelemburan antar sel sperma dari pria dan sel telur atau ovum dari wanita yang menghasilkan zigot, yaitu sel pertama calon individu baru. Proses ini biasanya terjadi di tuba falopi, tempatnya setelah ovulasi saat sel telur dilepaskan dari ovarium. Fertilisasi adalah langkah awal dari kehamilan dan menjadi titik penting dalam reproduksi seksual pada manusia. Proses pertama yaitu ejakulasi. Saat berhubungan, sperma dikeluarkan ke dalam vagina lalu bergerak menuju rahim dan masuk ke tuba falopi. Yang kedua, pertemuan sperma dan ovum. Jika wanita sedang dalam masa subur atau ovulasi, ovum akan tiba di tuba falopi. Disinilah sperma dan ovum bertemu. Yang ketiga, penetrasi sperma. Ribuan sperma mengelilingi ovum, tapi hanya satu sperma yang berhasil menembus membran ovum menggunakan enzim di bagian kepalanya. Yang keempat, peleburan inti. Setelah sperma masuk, inti sel sperma N dan inti sel telur N melebar jadi satu membentuk zigot 2N. Yang kelima, zigot terbentuk. Zigot mulai membelah menjadi mitosis dan berkembang menjadi embrio. Yang keenam, implantasi. Embrio berjalan menuju rahim dan menempel pada dinding rahim. Jika berhasil, maka terjadi kehamilan. Setelah 3 minggu, sel telur dibuahi menjadi zigot dan membelah jadi blastokista dan mulai menempel di dinding rahim. 4 minggu, sel terus membelah, bakal jadi embrio mulai terbentuk kantung ketuban dan plasenta. 5 minggu, jantung mulai terbentuk dan berdetak pelan, ukuran janin sekitar 1,5 mm. 6 minggu, tabung saraf, otak, dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk tonjolan bakal lengan dan kaki. 7 minggu, otak berkembang cepat, wajah mulai berbentuk, bakal mata dan telinga muncul. 8-10 minggu, organ dalam mulai terbentuk, janin mulai bisa bergerak tapi belum bisa terasa. 11-13 minggu, semua organ utama sudah terbentuk, panjang janin sekitar 7-8 cm, wajah makin jelas. 14-18 minggu, janin mulai mendengar suara, rambut halus tumbuh, jenis kelamin bisa dikenali via USG. 19-22 minggu, janin aktif menendang, alis dan bulu mata tumbuh, panjang kurang lebih 20-25 cm. 23-29 minggu, paru-paru berkembang, janin mulai membuka tutup mata, kulit keriput tapi makin tebal. 30-35 minggu, lemak tubuh bertambah
bertambah, gerakan janin makin kuat, janin bisa merespon cahaya dan suara. 36-41 minggu, janin siap lahir, posisi kepala biasanya udah di bawah, berat badan kurang lebih 2,5 sampai 3,5 kg. Proses melahirkan tahap pertama, pembukaan serviks dimulai dengan kontraksi rahim yang makin kuat dan teratur. Serviks pelan melebar hingga 10 cm sebagai jalan lahir bayi. Tahap ini bisa berlangsung berjam-jam, terutama pada kelahiran pertama. Tahap kedua, pengeluaran bayi. Setelah pembukaan penuh, ibu mulai mengejan mengikuti dorongan kontraksi. Bayi didorong keluar melalui vagina yang dimulai dari kepala. Tahap 3, pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, rahim kembali berkontraksi untuk melepaskan dan mengeluarkan plasenta atau ari-ari. Biasanya terjadi 5-30 menit setelah bayi lahir. Penyakit pada alat reproduksi pada laki-laki hernia skrotalis, prostatitis, epididymis, dan impotensi. Pada perempuan kanker serviks, kista ovarium, endometriosis, dan lain-lain. Tips menjaga kesehatan reproduksi: menjaga kebersihan organ intim, menghindari seks bebas, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan menyerap keringat, rutin mengganti pakaian dalam, menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, tidak merokok dan minum alkohol, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Sekian dari kami. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.